Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 8, yaitu tentang perancangan dan pembuatan chatbot dengan kecerdasan buatan berbasis web yang disusun oleh saya sendiri, Hasbur Rahman. Khairul Soleh. Saya Agun Fahroji. Dan saya Nur Tirta Aji. Di sini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang dulu apa itu AI dan apa itu chatbot. Nah, AI sendiri adalah kecerdasan buatan yang salah satu bagian dari ilmu komputer, mempelajari bagaimana membuat mesin dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik dari manusia. Aplikasi atau program kecerdasan buatan dapat ditulis dalam semua bahasa komputer seperti bahasa C, Pascal, Basic, dan bahasa pemrograman lainnya. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan menjadi penggerak revolusi industri 4.0 yang menjanjikan banyak kemudahan bagi sektor pemerintah maupun industri. Internet of Things atau IoT dan Big Data contohnya di mana Big OT contohnya di mana AI dapat diimplementasikan. Teknologi yang telah banyak diadopsi di era industri 4.0 ini mampu menghubungkan setiap perangkat. Seorang dapat mengotomatisasi semua perangkat tanpa harus berada di lokasi. Nah, chatbot sendiri adalah program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan sebuah percakapan untuk komunikasi interaktif pada pengguna manusia melalui bantuan teks, suara, dan atau visual. Percakapan yang terjadi antara komputer dengan manusia merupakan bentuk respon dan program yang telah dideklarasikan pada database program pada komputer. Kemampuan komputer dalam menyimpan banyaknya data dapat melakukan tanpa melakukan satupun informasi yang disimpannya, digabungkan dengan kepraktisan bertanya pada sumber informasi dibandingkan dengan mencari informasi sendiri, serta kemampuan learning dan dimiliki penyebabnya chatbot adalah customer service yang handal. Respon yang dihasilkan merupakan hasil pemindaian kata kunci pada inputan pengguna dan menghasilkan respon balasan yang dianggap paling cocok atau pola kata yang dianggap paling mendekati dan pada umumnya menggunakan NLP atau Natural Language Processing. NLP sendiri adalah salah satu jangka panjang dari AI, yaitu pembuatan program yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia. Pada prinsipnya bahasa alamiah suatu bentuk representasi dari suatu pesan yang dikomunikasikan antar manusia. Nah, masalah apa aja yang terjadi di project chatbot ini? Masalah yang ingin diselesaikan yaitu bagaimana mengimplementasikan metode text mining pada aplikasi atau web chatbot. Maksud dan tujuan dari pembuatan chatbot ini yaitu untuk membangun aplikasi chatbot dengan pendekatan text mining. Tujuannya untuk menguji metode text mining dengan metode Natural Language Processing atau NLP. Sebenarnya tujuan utamanya itu di sini adalah untuk ini aja sih, untuk fun aja sih. Hiburan. Jadi kita berbicara dengan mesin, dengan bot, yang apa yang perlu kita cakap, apa yang perlu kita bicarakan di situ bisa dibicarakan, tapi berdasarkan dengan inputan yang program sudah kita buat. Nah, batasan masalah. Bahasa dasar chatbot di sini adalah bahasa Indonesia. Pengetahuan yang dimiliki chatbot sudah didefinisikan terlebih dahulu di database oleh admin.
Tiga metode yang digunakan pada chatbot ini menggunakan text mining. Nah, untuk metode penelitian itu sendiri itu adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini berkaitan dengan percakapan keseharian kita. Data ini diambil dari survei atau beberapa orang yang biasa kita percakapan yang biasa kita bicarakan. Nah, model penelitian ya, model penelitiannya pertama di sini dari menganalisis dan mengumpulkan data-data, programming, desain, testing, dan implementation. Nah, untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya Januar Tirta Aji. Mohon Ya, pada bab 2 ini pembahasan ini akan membahas desain dan perancangan. Yang pertama kita menganalisa apa yang berdampak negatif atau positif pada penelitian ini. Bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kumpulan data. Data dikumpulkan oleh peneliti, di mana data ini didapat dari beberapa survei langsung dengan bertanya-tanya kepada orang sekitar atau sesama tim. Yang ketiga ada programming. Pada tahap ini peneliti membuat program untuk web chatbot, yaitu berupa database dan kodingannya. Yang keempat ada desain. Jika semua sudah dibuat, program kodingan saja peneliti membuat desain web. Yang kelima ada test running program. Pada langkah ini si peneliti mencoba apa yang sudah dibuat berjalan dengan baik atau tidak. Jika ada kesalahan maka si peneliti langsung akan memperbaikinya. Yang keenam ada implementation. Pada tahap akhir ini jika semua sudah siap dan sudah melewati berbagai tahap, si peneliti langsung menerapkan di web dan siap digunakan. Yang kita bisa lihat di bawah ini 2.2.0 desain awalnya pertama begini. Nah, ini hasil yang udah jadinya menjadi seperti ini. Welcome to Hackybot. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman pendukung, yaitu bahasa pemrograman Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung, interpretif dengan metode orientasi objek oriented programming, serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Sebagian lain mengartikan Python sebagai bahasa yang kemampuan menggabungkan kapabilitas dan sintaksis kode yang sangat jelas dan juga dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Walaupun Python tergolong bahasa pemrograman dengan level tinggi, nyatanya Python dirancang sedemikian rupa agar mudah dipelajari dan dipahami. Python sendiri menampilkan fitur-fitur menarik sehingga layak untuk Anda buat. Pertama, Python memiliki tata bahasa dan skip yang sangat mudah untuk pelajari. Python juga memiliki sistem pengolahan data memori otomatis. Selain itu, pada modul Python selalu diupdate. Ditambah lagi Python juga banyak fasilitas pendukung. Python banyak diaplikasikan berbagai sistem operasi seperti Linux, Microsoft, Windows, macOS, Android, Symbian OS, Amiga, Palm, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan Python. Banyak orang yang tertarik untuk menggunakan Python karena mudah untuk dipelajari, sekalipun oleh para pemula. Kode-kode yang ada di dalamnya mudah dibaca dan dapat menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya standar library. Pengaman program pada Python pun dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan lebih sedikit kode. Bahkan Python mampu menjadikan program dengan skala sangat rumit menjadi sangat mudah. Python sendiri mendukung multi-platform dan multi-sistem serta memiliki sistem pengolahan memori otomatis seperti Java. Bahasa pemrograman HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjajah web, internet browser. HTML dapat juga digunakan sebagai link antar file-file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost atau link yang menghubungkan antar situs dalam dunia internet supaya dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Pemformatan hypertext sederhana ditulis dalam berkas format
ASCII sehingga menjadi halaman web dengan perintah-perintah HTML. HTML merupakan sebuah bahasa yang bermula bahasa yang sebelumnya banyak dipakai di dunia percetakan dan penerbitan yang disebut Standard Generalized Markup Language (SGML). Fungsi HTML yang lebih spesifik yaitu membuat halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet, membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu hypertext. Bahasa pemrograman CSS. CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheets yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup. CSS dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website. Front-end CSS menangani tampilan dan rasa dari halaman website. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan menggunakan CSS dibanding dengan bahasa pemrograman ini seperti HTML dan PHP. Ketika menggunakan CSS, Anda dapat mengatur warna teks, jenis font, baris antar paragraf, ukuran kolom, dan jenis background yang dipakai. Tidak hanya itu, CSS juga bisa untuk mendesain layout, variasi tampilan di berbagai perangkat yang berbeda, dan berbagai efek yang dipakai di dalam website. CSS sangat mudah dipelajari, tapi juga powerful karena dapat mengontrol penyajian tampilan dari dokumen HTML, mulai dari yang simple sampai kompleks. Tidak heran jika saat ini CSS hampir dipakai di berbagai website untuk dikombinasikan dengan HTML maupun PHP. Bahasa pemrograman JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat client-side programming language. Client-side programming language adalah tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh klien. Aplikasi kliennya dimaksud merujuk kepada web browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Bahasa pemrograman client-side berbeda dengan bahasa pemrograman server-side seperti PHP, di mana untuk server-side seluruh kode program dijalankan di sisi server. Untuk menjalankan JavaScript, kita hanya membutuhkan aplikasi text editor dan web browser. JavaScript memiliki fitur high-level programming language, client-side, loosely typed, dan berorientasi objek. Fungsi JavaScript dalam pemrograman web. JavaScript pada awal berkembang berfungsi untuk membuat interaksi antara user dengan situs web menjadi lebih cepat tanpa harus menunggu pemrosesan di web server. Sebelum JavaScript, setiap interaksi dari user harus diproses oleh web server. Bahkan ketika kita mengisi form registrasi untuk pendaftaran sebuah situs web, lalu mengklik tombol submit, menunggu sekitar 20 detik untuk website memproses isian form tersebut, dan mendapati halaman yang menyatakan bahwa terdapat kolom form yang masih belum diisi. Untuk keperluan seperti inilah JavaScript dikembangkan. Pemrosesan untuk mengecek apakah seluruh form telah terisi atau tidak bisa dipindahkan dari web server ke dalam web browser. Dalam perkembangan selanjutnya, JavaScript tidak hanya berguna untuk validasi form, namun untuk berbagai keperluan yang lebih modern, berbagai animasi untuk mempercantik halaman web, fitur chatting, efek-efek modem, games, semuanya bisa dibuat dengan JavaScript. Bab 3 penutup. Kesimpulan yang kita dapat dari laporan ini adalah setelah melakukan penelitian pada perancangan chatbot ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain chatbot memberikan pelayanan secara real time. Penggunaan chatbot akan optimal selama user memberi inputan kalimat yang sesuai dengan pemetaan respon pada intent. Sistem chatbot dapat mengenali perintah-perintah dari user. Chatbot akan otomatis memberi respon berdasarkan konteks kata yang terdapat pada entity types. Pada perancangan chatbot untuk kasus chat ini, bot hanyalah bertanya secara sistematis. Saran yang diberikan oleh penulis untuk permasalahan di atas sebagai berikut. Perlu adanya pengembangan pada desain tampilan agar lebih menarik sehingga dapat lebih banyak memikat hati pelanggan. Perlu adanya penambahan fasilitas yang lain mendukung fungsionalitas website sehingga konsumen akan terus mengunjungi website. Dengan kata lain, jika sering masuk website, maka kemungkinan untuk berlanjut semakin tinggi. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Khairul Soleh. Sebelumnya juga saya ingin ngasih tahu dulu, di sini kita pakai nama Hakiput ini adalah singkatan. H-nya itu Hasbur Rahman, A-nya itu Agun, K-nya itu Khairul, Y-nya itu Yanuar. Jadi kita buat Hakiput.
Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Khairul seperti apa codingan yang sudah dibuat. Iya. Untuk Khairul disilakan. Apa sudah kelihatan? Sudah Khairul. Sudah. Nah, jadi di sini kita menggunakan Python untuk backend-nya, yaitu kita menggunakan beberapa package atau library seperti Flash. Flash itu digunakan untuk Flash itu kayak framework gitu untuk menghubungkan antara HTML atau sejenisnya dengan Python tersebut. Selanjutnya ada Chatterbot untuk memudahkan respon atau masukan user secara otomatis. Jadi pertama-tama kita memanggil package tersebut, terus kita mengikuti, dan di sini mengikuti tutorial dari website ini Chatterbot. Di sini bisa tahu cara instalasi dan segala macamnya. Terus kita di sini untuk menghubungkan HTML kita perlu root atau home untuk membaca sebuah template HTML yang sudah saya buat. Terus dari HTML tersebut kita juga perlu get atau inputan dari user. Di sini ada HTML, di sini ada CSS-nya. Nanti akan dijelaskan oleh Agun. Terus untuk running programnya, sebentar saya running dulu. Kita running. Saya ketikkan hi. Bot akan merespon jika kita merespon kabarku baik. Kita juga bisa bertanya. Kita selain itu, bot ini juga bisa menjawab sebuah pertanyaan, misalkan siapakah presiden sama Republik Indonesia. Nah, si bot akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tetapi ada juga kekurangan dari chatbot ini. Misal kita menginputkan tidak sesuai dengan ada yang di database, maka akan memunculkan random, nah kayak gitu. Itu sih kekurangannya. Di sini sistemnya, jika kita menginputkan sesuatu, kita
di sini kan user akan menginputkan, terus di sini ada respon, get respon itu diambil dari JavaScript. JavaScript di sini untuk merespon sebuah chatbot ini. Ada timbal baliknya. Selanjutnya mungkin untuk front end-nya akan dijelaskan Agun seperti apa. Iya, boleh. Apa Pak? Oh, izin share screen dulu, matiin dulu ya. Oh, oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang front end, bagaimana saya mendesain dari aplikasi ini. Jadi di sini ada HTML yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Hoirul. Sebenarnya dari program ini sudah ada beberapa style yang ditambahkan default dari chatbotnya sendiri, yaitu diantaranya body dari HTML memiliki font family yaitu Times New Roman, di mana referensinya nanti ada Times dan jenisnya serif. Untuk H1-nya sendiri menggunakan warna black ya, hitam, dengan margin bottom 0, margin top 0, dan text align-nya center agar semua kontennya yang ada di dalam H1 itu bisa berada di tengah halaman ya, dengan ukuran font size-nya yaitu 40 pixel. Untuk chatbox-nya sendiri yaitu kotak box-nya memiliki margin left auto dan margin right-nya auto. Jadi di antara kiri dan kanannya seimbang dengan lebar 40% dari lebar browser yang ditampilkan. Ini hanya beberapa desain default dari chatbox-nya sendirinya. Ada beberapa yang saya tambahkan, diantaranya yaitu menambahkan background image, yaitu image dari chatbot yang tadi ditampilkan, yaitu berupa logo chatbot, dan background image-nya yaitu di antara gradien antara biru muda dengan warna putih. Dan untuk image-nya yaitu untuk logonya mempunyai display-nya block dengan margin left auto dan margin right auto dengan lebarnya 300 pixel dan height-nya tingginya 300 pixel. Hanya sedikit saja sih yang saya tambahkan dari tampilan desain grafisnya. Dan di sini juga ada beberapa JavaScript yang diantaranya yaitu untuk menjalankan perintah yang di sini saya menjelaskan sedikit JavaScript-nya, meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Hoirul. Nah, di sini ada function yang berfungsi untuk bagaimana saat kita menjalankan aplikasi itu, yaitu ketika kita mengklik functionnya, yaitu tombol tadi, di mana akan ditambahkan sebuah paragraf dan ditambahkan dengan raw text, yaitu raw text yang dimana kita input di dalam inputan yaitu di dalam chatbotnya sendiri. Nah, dengan mengambil dari inputan dan lalu dimasukkan ke dalam paragraf di sini. User span raw text.
Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada teman saya Hasbur Rahman. Oke, baik. Saya ingin sedikit tambahkan untuk Agun. Yes, sir. Coba Oke. diliatin yang, oh udah mati. Oh. Coba Yang mana? share screen. Sebentar. Ya di sini saya cuman ingin menjelaskan kayak kekurangan dari chatbot ini sendiri sih, yang tadi dijelasin Khairul mungkin akan lebih jelasnya. Coba untuk yang conversion itunya Khairul. Nah, di sini ada database-nya. Nah, di sini yaitu berbentuk pertanyaan-pertanyaan dan ataupun input-inputan yang sudah kami buat dengan chatbot itu sendiri. Nah, kelemahan di chatbot ini yaitu masih tidak bisa membaca selain kata yang ada di sini, misalkan kayak selamat pagi, apa kabar, itu kan harusnya jawabnya kabar saya baik, bagaimana denganmu. Nah, tetapi ketika kita selamatnya huruf kecil tidak kapital, itu akan jawabannya sangat random. Contoh, coba Khairul di jalani. Di copy aja. Nah, misalkan kayak gini, harusnya kan selamat pagi, S-nya itu kan kapital besar. Cuman yang dipermasalahkan di sini masih kekurangannya itu adalah seperti ini. Oh, kadang jadi kadang sih. Kadang dia mau menjawab benar, kadang random. Jadi nggak selalu benar gitu. Coba S-nya ganti kecil atau apanya ganti besar deh. Kalau misal default. Tuh. Nah, jadi bot ini sendiri akan menjawab random dari jawaban-jawaban yang sudah diinput oleh kita sendiri, yaitu yang ada di database tadi. Yang ada di database. Nah, jadi ini sudah ada pasangan-pasangan yang sudah kami input. Jadi seperti itu. Itu aja yang bisa kami jelaskan dan bisa kami perbuat. Kurang lebih mohon maaf karena masih banyak kekurangan di chatbot ini. Saya Hasbur Rahman. Saya Khairul Soleh. Saya Agun Fahroji. Saya Yanuar Tirtaji. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.